Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Asih, aku melonjak kaget sembari memegang dadaku yang terasa sesak. Ya ampun mas, bikin kaget aja. Nadaku sedikit tinggi karena kesal. Kamu ngapain di situ? Sini. Dia melambaikan tangannya padaku. Aku mencari kamu sama ibu, jawabku sembari berjalan mendekat ke arahnya. Aku pergi membeli bakso Pade Bayu karena semalam kamu bilang ngidam bakso. Dia mengangkat satu kantong kresek putih berisi 2 bungkus bakso. Wah, terima kasih mas. Aku langsung menyambar kantong plastik itu, lalu berjalan ke rumah. Kenapa mencari mas di saung? Tanya Mas Joko sembari berjalan. Kenapa aku merasa jika suara Mas Joko sedikit bergetar, seperti orang ketakutan. Aku jadi ragu untuk memberitahunya tentang bangkai ayam cemani yang kulihat. Kukira kamu atau ibu ada di sana. Soalnya semua pintu rumah ibu terkunci, tapi sendal kalian berdua ada di depan rumah. Jawabku sembari membuka pintu depan. Mas Joko menoleh pada 2 pasang sendal yang ada di depan rumah ibu. Memangnya ibu kemana mas? Ibu pergi ke ladang. Mungkin dia menggunakan sendal yang lain, jawab Mas Joko dengan cepat. Selama menyantap bakso, tak sedikit pun Mas Joko membahas kejadian semalam. Dia lebih memilih membahas tentang pekerjaannya. Dia bahkan tak menanyakan bagaimana keadaanku saat ini. Padahal biasanya dia sangat kritis dengan kesehatanku. War! Sebuah ledakan terdengar begitu kencang, bak ledakan petasan. Apa itu mas? Tidak tahu dek. Seperti di saung mas. Bukan, mungkin anak-anak iseng. Wajahnya tak menyiratkan rasa penasaran sedikit pun. Lebih baik kita lihat untuk memastikan. Aku mulai beranjak. Tak usahlah dek, lebih baik kita habiskan dulu bakso ini. Mas yakin itu bukan apa-apa? Jawabnya sembari menarik tanganku agar kembali duduk. Tunggu, dek. Joko tak pernah memanggilku dengan panggilan dek. Dia selalu menyebut namaku langsung. Ingatanku tiba-tiba kembali pada kejadian kemarin sore. Kala aku bertemu dengan sosok yang begitu menyerupai Mas Joko di rumah kosong itu. Namun nyatanya itu bukan Mas Joko. Aku semakin yakin jika yang sedang menarik tanganku saat ini bukanlah suamiku yang asli. Telapak tangan Mas Joko biasanya terasa kasar karena pekerjaannya memang serabutan. Namun saat ini terasa amat lembut dan dingin. Hatiku semakin dak-dikduk haruan. Aku bahkan belum berani menoleh ke arahnya lagi. Aku harus bagaimana? Aku harus kemana? Segala pertanyaan yang tak bisa kujawab bermunculan dalam pikiran. Ibu tidak ada, sedangkan untuk meminta bantuan warga rasanya tidak mungkin. Rumah ini jauh dari pemukiman dan aku juga tidak berani jika harus melewati rumah kosong itu sendirian, walaupun di siang bolong seperti ini. Duduk lagi dek, habiskan baksonya. Aku menahan rasa gemetar, berharap makhluk yang sedang menyerupai Mas Joko ini tak curiga. Iya mas. Satu-satunya cara agar aku selamat hanya berpura-pura. Jika aku percaya bahwa sosok yang ada di depanku benar-benar suamiku. Aku kembali menyantap semangkuk bakso yang ada di hadapanku. Namun tak sekalipun aku berani menatap Mas Joko. Aku juga tak benar-benar menyantap bakso itu. Aku hanya menyeruput kuahnya saja. Namun kuah bakso ini terasa asing di lidahku. Bukan, ini bukan bakso Pade Bayu. Walaupun baru 2 bulan di kampung ini, tapi aku tahu betul bagaimana rasa bakso Pade Bayu.
Mas Joko makan dengan sangat lahap, persis seperti orang tidak makan 1 minggu. Melihatnya makan saja membuat perutku begah. Aku memang bukan orang yang percaya dengan adanya setan. Karena mungkin aku hidup di lingkungan yang sudah mulai maju. Namun setelah kejadian semalam, aku jadi yakin bahwa setan itu benar-benar ada. Dan makhluk di depanku adalah salah satunya. Kenapa hanya diaduk-aduk saja? Bukankah semalam kau menginginkannya? Ucap Mas Joko dengan mulut penuh. Iya Mas. Pertanyaan Mas Joko membuyarkan lamunanku. Kulihat bakso miliknya hanya tinggal beberapa suap saja. Berbeda dengan milikku yang masih utuh. Karena tergiur melihat Mas Joko, ku makan 1 bakso berukuran kecil milikku. Aneh, entah lidahku yang salah atau bagaimana, tapi aku merasa jika bakso itu pahit. Mie-nya juga terasa berlendir seperti basi. Ya Allah, makanan apa yang sebenarnya ada di hadapanku? Aku pernah mendengar, jika ingin memastikan makanan yang kita makan tidak terkontaminasi campur tangan setan, maka cukup membaca basmalah dengan mata tertutup, kemudian buka kembali. Jika makanan itu masih seperti semula, maka tak ada campur tangan setan di atasnya. Namun jika sebaliknya, maka akan diperlihatkan bagaimana wujud asli makhluk yang ikut andil dalam proses makan tersebut. Hal seperti itu sering kali ku dengar di televisi saat mereka sedang membuat konten tentang warung yang menggunakan jimat pelaris. Aku sudah sering mempraktekkan hal semacam itu saat sedang makan di luar, namun tak pernah terjadi apapun pada makananku. Walaupun banyak tanda-tanda jika warung makan yang kukunjungi memang menggunakan bantuan jin saat berdagang, tapi aku akan mencobanya lagi saat ini. Aku pejamkan mata sembari mengucap basmalah. Dengan pikiran yang busuk, kemudian kubuka kembali dengan perlahan. Dek. Jantung ini berdetak kencang bak suara kaki kuda yang dipacu dengan kencang. Asalnya, bakso yang ada di hadapanku berubah menjadi potongan daging mentah dengan kuah hitam kental. Seluruh isi perut ini berlomba-lomba meminta dikeluarkan. Kala melihat Mas Joko dengan lahapnya menghabiskan makanan di mangkoknya. Kuasa menahan mual. Aku berlari menuju kamar mandi untuk mengeluarkan seluruh isi perutku di sana. Aku tak berani lagi keluar kamar mandi dan memilih berdiam diri di sini. Dadaku masih terasa sesak hingga saat ini. Aku mencoba menjawab setiap pertanyaan dalam pikiranku. Tapi nyatanya, aku tak menemukan jawaban apapun. Suasana yang biasanya tenang dan damai kini berubah 100% setelah aku melanggar pantangan itu. Andai bisa aku ulang, lebih baik aku menahan diri semalam untuk tidak menyantap bakso pada Bayu daripada berujung rumit seperti ini. Tok tok tok. Dek. Panggilan makhluk yang menyerupai Mas Joko itu mengejutkanku. Iya Mas. Aku mencoba terdengar baik-baik saja dari dalam. Namun perlahan ku tekan tombol di gagang pintu agar pintu kamar mandi otomatis terkunci dari dalam. Tok tok tok. Lama sekali. Kamu sedang apa? Mas Joko terdengar menaikkan nada bicaranya menjadi lebih keras. Aku sedang buang air, Mas. Jawabku dengan rasa takut. Lagi-lagi, aku mencoba melindungi diriku dengan mendorong satu ember besar berisi air untuk menghalangi pintu. Dek, suaranya kembali melunak. Entah apa maksudnya, namun aku tak berani menjawab. Layani emas, Dek. Ucapnya dengan nada manja. Apa? Mataku membulat mendengar perkataan Mas Joko. Aku tidak bisa, Mas. Jawabku dengan terbata-bata. Bagaimana mungkin aku harus melayani makhluk halus? Kenapa? Jawabnya terdengar tak terima. Aku sedang tidak enak badan, Mas.
Brak, brak. Cepat Santi, jangan banyak alasan. Aku ini suamimu, teriaknya kesat. Kini ketukan itu sudah berganti menjadi dobrakan. Bahkan Mas Joko kini terus berteriak memintaku untuk keluar. Tapi aku hanya bungkam dengan sembari mencari cara untuk keluar dari kamar mandi ini. Walaupun aku tahu tak ada celah untuk keluar. Sebuah ventilasi udara berukuran 2 jengkal lengan orang dewasa di atas kepalaku tak mungkin bisa mengeluarkanku, apalagi dengan perut besar seperti ini. Keluar Santri, atau ku dobrak pintu kamar mandi ini. Ancaman demi ancaman terus dilontarkannya. Enggak mas, jawabku dengan suara bergetar. Suasana kamar mandi yang sempit dan pengap membuatku merasa semakin terancam. Kemana aku berlari jika Mas Joko benar-benar mendobrak pintu ini? Santi, pergi, bukan suamiku. Ku beranikan diri berterus terang, terdengar hening. Sebelum akhirnya aku mendengar teriakan yang menyeramkan. Suara apa itu? Kakiku terasa lemas dengan detak jantung yang semakin kencang. Suara itu terdengar begitu kencang dan berat. Namun firasatku mengatakan, jika itu bukan suara manusia, apa makhluk itu sudah tak menyerupai Mas Joko lagi? Aku akan mati hari ini. Keringat dingin mulai membanjiri tubuhku yang bergetar ketakutan. Aku menjauh di depan pintu, lalu merapat di dinding. Brak. Hanya satu hentakan saja, pintu kamar mandi ini jebol. Bahkan satu ember besar yang kujadikan temeng pelindungku hancur begitu saja. Aku terdiam tanpa suara, menyaksikan apa yang ada di depan mataku saat ini. Sesosok makhluk tinggi besar dengan wajah menyerupai babi ini berada tepat di depanku dengan sorot mata geram. Astagfirullah. Badanku bergetar hebat dengan kaki yang sudah tidak sanggup lagi menopang berat badan. Dia berjalan mendekat hingga tangannya yang panjang mulai terulur menyentuh bahuku. Pergi, tolong, siapapun tolong saya. Air mataku sudah tak dapat dibendung lagi. Hanya teriakan meminta tolong yang bisa aku lakukan saat ini. Walaupun sangat jarang warga yang melewati rumah ini karena berada di ujung desa. Ingin mundur dan menghindar pun aku tak bisa, mengingat ukuran kamar mandi yang tak begitu luas. Dia berhasil menangkap tanganku yang lemah, lalu dia menarikku keluar dari kamar mandi. Sebelah tangan kugunakan untuk melindungi perut dari benturan benda-benda yang ada di dapur. Aku terus berontak, sembari berteriak meminta tolong. Tangannya begitu besar, sehingga dengan mudah untuk menarikku hingga ke ruang tamu. Keringat sebesar biji-biji jagung mulai membasahi dagi dan punggung. Rasanya nyawa ini sudah berada di ujung tanduk. Entah kemana perginya Mas Joko dan Ibu, sehingga mereka meninggalkanku sendiri di rumah ini. Kejadian semalam saja belum lepas dari ingatan. Sekarang harus ditambah lagi berhadapan dengan sosok kepala babi ini. Segala doa terus kulafalkan, hingga sebuah panggilan terdengar jelas di telingaku. Santi, bukan suara Mas Joko. Tapi sepertinya aku kenal. Santi. Aku bisa bernapas lega kala kulihat sosok Pade Bayu sudah berada di ambang pintu. Astagfirullah. Dia terkejut melihat sosok berkepala babi yang sedang menarik tanganku. Pade, tolong Santi, mintaku dengan derai air mata yang sudah membasahi pipi. Pade Bayu kemudian merogoh saku celananya dan mengambil sebungkus dupa. Dia membakar dupa tersebut hingga mengeluarkan asap tipis dan aroma khas dupa yang dibakar. Makhluk berkepala babi itu langsung melepaskan pegangannya dan berlari ke arah Pade Bayu dengan meringas.
kucing lapar yang melihat ikan goreng. Pade Bayu melempar jauh dupa tersebut keluar rumah. Makhluk berkepala babi tersebut tak segan-segan untuk berlari mengejar dupa, hingga akhirnya sosok itu menghilang, tersapu angin. Astagfirullah Santi. Pade Bayu menghampiriku yang terduduk lemas di lantai. Terima kasih sudah datang di waktu yang tepat, Pade, ucapku lirih. Yuk bangun Santi. Pade datang ke sini karena ingin memastikan keadaan kamu. Karena kemarin sore kamu nekat pulang maghrib. Pade Bayu menuntunku untuk duduk di kursi. Kemana Joko dan Yuwati? Tanyanya sembari menyisir setiap sudut rumah. Aku hanya menggeleng lemas sebagai jawaban. Pade Bayu berinisiatif untuk mengambilkanku segelas air putih yang langsung keteguk sampai habis tak bersisa. Ceritakan pada Pakde apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar pertanyaan itu, mengalirlah semua ceritaku dari mulai kedatangan makhluk itu yang masih menyerupai Mas Joko, hingga akhirnya berubah menjadi manusia berkepala babi. Pakde Bayu tentu terkejut mendengar potongan ceritaku itu. Namun setelah itu wajahnya kembali seperti tenang. Apa setelah pulang dari warung bakso kemarin sore, kamu bertemu dengan hantu rumah kosong itu? Tanyanya dengan wajah meminta jawaban. Lagi-lagi, hanya anggukan yang kuberi sebagai jawaban. Pakde Bayu menghembuskan nafas kasar. Aku yakin, dia juga kecewa dengan perbuatanku. Tunggulah di sini, tenangkan dirimu. Pakde akan mencari Joko dan ibumu dulu. Dia beranjak keluar meninggalkanku sendiri. Tapi Pakde, aku berusaha menahan Pakde karena merasa teringat sosok tadi. Tak apa, makhluk itu tak akan kembali, jawabnya. Pakde Bayu menghampiri rumah ibu sembari menggedor pintu dan jendela. Setelah menyadari pintu terkunci, dia beralih ke pintu belakang. Namun lagi-lagi nihil. Aku mengintip dari jendela. Kulihat Pakde Bayu menghampiri gubuk belakang dan masuk ke dalam sana. Berselang lama, dia kembali keluar dengan raut wajah yang tak bisa kuartikan. Yang membuatku terkejut adalah Pakde Bayu keluar dari gubuk itu diikuti oleh Mas Joko dan juga ibu. Ku amati dengan pasti jika kali ini yang kulihat adalah Mas Joko yang asli. Sebagai seorang istri, ku bisa membedakan mana suamiku yang asli dan yang mana yang bukan. Melihat mereka mendekat ke arah rumah, aku kembali duduk di kursi seperti sebelumnya. Santi, kamu tidak apa-apa. Apa yang makhluk itu lakukan? Apa yang sakit? Katakan. Mas Joko langsung mencecar dengan berbagai pertanyaan. Namun aku memilih tak menjawab pertanyaan itu karena kesal padanya. Mas dari mana saja? Tanyaku tanpa menatap Mas Joko maupun ibu. Mas dari ladang, Tih. Nada bicaranya bahkan gugup. Mungkin karena itu bohong. Pakde Bayu membuang muka, seakan tak setuju dengan ucapan Mas Joko. Bisa-bisanya Mas Joko berbohong dalam keadaan seperti ini. Bahkan aku melihat jelas jika dia dan ibu keluar dari gubuk itu. Santi, Pakde pulang dulu. Pakde Bayu pamit dengan wajah kesal. Sepertinya dia juga marah pada ibu dan Mas Joko. Bahkan dia tak berpamitan pada mereka. Iya Pakde, terima kasih telah menolong Santi. Jujur saja, aku tidak tahu bagaimana nasibku saat ini jika tak ada Pakde Bayu. Terima kasih, ucap ibu yang masih berdiri di ambang pintu. Sama-sama yuk, jangan tinggalkan Santi sendiri. Pasti dia masih trauma, jawab Pakde Bayu. Ibu hanya mengangguk mengiyakan. Maafkan Mas Teh, Mas tidak ada di saat kamu ketakutan. Kedengarannya, Mas Joko memang sungguh-sungguh meminta maaf. Namun yang membuatku semakin kesal, kenapa dia harus berbohong? Bahkan dari kamar mandi ke gubuk belakang itu tidak seberapa jauh.
Seharusnya ibu dan Mas Joko mendengar teriakanku. Sudahlah Mas, Santi tidak mau membahas hal itu lagi. Aku memilih menghentikan obrolan, lalu masuk ke dalam kamar. Perutku bahkan terasa kram saat ini. Mungkin akibat shock setelah berhadapan dengan hal-hal mengerikan tadi. Oh, ibu dan Mas Joko pasti sudah tahu semuanya dari Pak De Bayu. Dan aku juga tak akan menemukan informasi apapun mengenai makhluk berkepala babi. Begitu juga tentang semua kecurigaanku pada ibu dan Mas Joko. Sudah pasti mereka akan menutupinya dariku. Lebih baik kutemui Pak De Bayu besok. Aku yakin dia mengetahui sesuatu. Secara dia adalah adik kandung ibu. Apa jika harus melewati rumah kosong itu lagi? Ibu bilang, hantu Marni tak akan bisa mengganggu di siang hari. Bagaimanapun, aku harus mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan dalam kepalaku ini. Karena hanya ibu dan Mas Joko yang kupercaya di desa ini. Sedangkan saat ini, mereka mulai bermain rahasia denganku. Maka aku patut waspada. Dan aku yakin, jika darah dan bangkai ayam yang kutemukan di depan gubuk, pasti ada hubungannya dengan Mas Joko dan ibu. Aku tak ingin menerka-nerka. Sebaiknya aku selidiki sendiri. Pagi ini kuharap ibu dan Mas Joko segera pergi meninggalkan rumah. Entah itu bekerja atau ke ladang, agar aku bisa pergi ke rumah Pak De Bayu dengan leluasa. Mas, kenapa belum berangkat kerja? Sudah hampir siang loh. Pancingku sembari menunjuk jam dinding yang sudah menunjukkan ke angka 8. Hari ini Mas libur. Takutnya kamu diganggu oleh makhluk halus lagi. Jawabnya, sembari tersenyum padaku. Oh, begitu. Sedikit kecewa. Itu artinya aku tidak bisa menemui Pak De Bayu hari ini. Aku tinggalkan Mas Joko yang sedang membenarkan keran air yang hancur karena ulah makhluk berkepala babi kemarin. Aku masih selalu bergidik ngeri jika membayangkan hari itu. Aku ambil sapu lidi yang mulai memendek. Lalu aku memulai aktivitas pagiku seperti biasa, yaitu menyapu halaman yang dipenuhi daun kering, lalu membakarnya di samping rumah. Suara riak angin menerpa dedaunan dipadukan dengan kicauan burung di udara, membuat suasana terasa sangat nyaman dan damai. Suasana yang sangat jarang kutemukan di kota. Setidaknya aku bisa melupakan kejadian horor yang menimpaku akhir-akhir ini. Dari kejauhan, kulihat ibu datang tergopoh-gopoh dengan satu tentengan kresek berwarna hitam di tangannya. Mungkin dia pulang dari warung. Ibu dari mana? Ucapku basa-basi. Ibu dari warung. Jawabnya cepat. Kemudian dia langsung masuk ke dalam rumah dengan terburu-buru. Ibu tidak pergi ke ladang. Aku mengeraskan suara karena ibu sudah masuk ke dalam rumah. Tidak, ibu tidak enak badan, Teh. Jawabnya dari dalam rumah. Aku menarik nafas kasar lalu melanjutkan pekerjaanku. Butuh waktu lebih dari 15 menit untuk menyelesaikan pekerjaan ini karena halaman kami lumayan luas. Setelah semua daun kering terkumpul dan siap dibakar, aku mengeluarkan korek gas sebagai sumber api. Wush, sudah berkali-kali kunyalakan benda persegi panjang itu, namun api selalu padam seperti tertiup angin kencang. Tak berputus asa, aku terus mencoba kembali, namun lagi-lagi padam. Aku mengusap bulu kuduku yang terasa berdiri, seperti ada angin yang meniup. Aku menoleh ke belakang untuk memastikan apakah memang ada angin. Namun aku dikagetkan dengan kehadiran seorang nenek-nenek yang tiba-tiba muncul di belakangku. Ya ampun, Nek. Sejak kapan berdiri di situ? Aku memegang dadaku yang sedikit sesak karena terkejut. Namun nenek-nenek itu tak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan marah. Aku sendiri tak mengerti kenapa dia marah padaku. Padahal kami tak pernah bertemu sebelumnya. Nek, apa nenek ada perlu dengan suami atau ibu mertua saya? Aku berusaha mencairkan suasana. Siapa tahu dia memang warga kampung ini yang ingin mencari ibu atau Mas Joko. Namun lagi-lagi,
Dia tak menjawab. Bahkan mimik mukanya ketara sekali jika dia memang kesal padaku. Aku tatap dia dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku takut jika dia penyandang ODGJ atau semacamnya. Namun jika dilihat dari pakaiannya yang bersih dan rapi, sepertinya dia bukan penyandang ODGJ. Dia memakai kain kebaya khas zaman dulu, dipadukan dengan kain jari motif batik berwarna coklat. Rambut panjangnya yang sudah memutih diurai ke belakang, membuat aku sedikit gentar. Ku taksir umurnya sudah lebih dari 80 tahun. Berdirinya saja sudah bungkuk, namun dia tak memakai tongkat. Kedua tangannya disimpan di belakang seperti orang yang sedang menggendong sesuatu. Bulu kuduku terasa semakin meremang kala mata kami saling menatap. Seperti ada energi lebih dalam dari nenek ini yang membuatku terasa segan dan takut. Nek, sampeanku dulu ngoning kampung iki. Tatapannya kini beralih pada perutku. Apa ya? Lanjutnya. Maksud nenek, saya harus pergi dari kampung ini. Memangnya kenapa, Nek? Aku sedikit kaget dengan ucapan yang terang-terangan mengusirku. Si cabang bayi, wes dadi incaran medi. Dia terus berbicara dalam bahasa Jawa. Namun dari kesimpulan yang kudapat, dia memberitahu jika bayiku dalam bahaya. Keputusan untuk masuk ke desa ini adalah keputusan yang salah dan tidak akan mudah bagiku untuk keluar karena perbuatanku sendiri. Dia tahu jika aku telah melanggar pantangan keluar maghrib. Nanyaku dalam batin. Apa nenek tahu sesuatu? Dia tidak menjawab. Namun dari tatapannya, aku paham jika dia memang mengetahui apa yang aku alami. Apa nenek bisa membantuku lepas dari Marni? Namun, lagi-lagi nenek misterius itu tidak menjawab. Dia malah berbalik, kemudian masuk ke dalam perkebunan jagung yang sudah meninggi, bahkan lebih tinggi dariku. Mencoba mengejarnya dan masuk ke dalam perkebunan jagung, tapi tanganku banyak tergores dahan jagung yang sedikit tajam, dan pada akhirnya aku kehilangan jejak nenek-nenek tersebut. Kenapa cepat sekali? Aku mengibas-ngibaskan dahan jagung berharap melihat jejak nenek itu. Setelah putus asa, aku memilih kembali keluar dari perkebunan. Aku takut tersesat terlalu jauh, mengingat kebun jagung ini sangat luas. Siapa dia? Aneh sekali. Usap tangan dan kakiku yang terasa perih karena gesekan daun jagung. Benar saja, puluhan goresan dengan berbagai bentuk sudah memenuhi tangan dan kaki. Gegasku masuk ke dalam kamar untuk mencari kertas dan pensil. Ada beberapa kata yang dia ucapkan tanpa ku tahu artinya, karena menggunakan bahasa Jawa halus. Ku tulis kalimat yang nenek-nenek itu ucapkan sebelum aku lupa. Akan kutanyakan artinya pada Pade Bayu besok pagi. Bisa saja menanyakan arti kalimat itu pada ibu maupun Mas Joko. Namun entah kenapa, feelingku memilih Pade Bayu. Pagi berganti siang, siang berganti sore. Aku dan Mas Joko duduk di ruang tamu dengan kegiatan masing-masing. Loh, kok orang hamil menjahit? Aku tersentak kala tiba-tiba ibu datang saat aku sedang menjahit dasterku yang sobek. Sini, biar ibu teruskan. Ibu mengambil daster beserta jarum dari genggamanku, kemudian menyelesaikan jahitan. Memangnya kenapa, Bu? Nanyaku tanpa dosa. Amali, selalu itu yang menjadi jawaban ibu. Padahal aku ingin tahu lebih detail alasan dari larangan-larangan itu. Kamu juga, Joko, kenapa tidak memberitahu istrimu? Ucapnya pada Mas Joko yang sedang duduk tak jauh dari kami. Joko juga tidak tahu, Bu. Jawabnya dengan mata yang tetap fokus pada antena radio yang tak kunjung menemukan sinyal sejak tadi. Oh, Santi, ini malam Jumat Kliwon. Sebaiknya kalian berdua menginap di rumah ibu. Malam ini sangat rentan.
Tidak baik untuk Santi yang sedang dalam pengawasan Marni. Apalagi bulan purnama sedang naik. Kamu masih ingat kan? Untuk keluar lepas dari incaran Marni, kita harus melewati malam Jumat Kliwon terlebih dahulu. Ucap ibu sembari fokus pada jahitannya. Iya, Santi ingat, Bu. Aku merasa malam ini akan kembali menjadi malam terberatku. Setuju saja. Jika malam ini harus menginap di rumah ibu dengan alasan malam Jumat Kliwon. Karena malam Jumat memang malam yang sakral bagi mereka. Bahkan semalam saja aku tidak bisa tidur karena hantu Marni masih meneror kami. Padahal Mas Joko sudah menyebarkan tumbukan bengle dan bawang putih di setiap juru kamar. Karena saat ini hantu Marni sudah berani memanggil namaku dan mengancam akan melenyapkan janin dalam kandunganku. Sebagai calon ibu, aku tentu takut. Sepertinya perkataan Mbak Jum malam itu memang bukan hanya ancaman semata, melainkan jika hantu Marni memang tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Sekitar pukul 5, aku dan Mas Joko sudah berpindah ke rumah ibu. Selama menjadi menantunya, memang baru kali ini aku menginap di sini. Karena semenjak datang ke sini, aku langsung menempati rumah Mas Joko. Selama 2 bulan tinggal di kampung ini, baru beberapa kali aku menginjakkan kaki di rumah ibu. Bukan tanpa alasan, hanya saja setiap hari ibu pergi ke sawah atau ke ladang dari pagi hingga sore. Sedangkan aku tak memiliki cukup keberanian untuk masuk ke rumah mertua saat dia tak ada di rumah. Apalagi ibu selalu mengunci rumah ini rapat-rapat. Sedangkan di malam hari, aku tak diperbolehkan untuk keluar rumah. Meskipun itu hanya ke rumah ibu yang jaraknya tidak lebih dari 3 meter. Rumah ibu cukup luas, bahkan 2 kali lebih besar dari rumah Mas Joko. Terdapat 3 kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan 1 ruangan kecil di samping kamar, yang biasanya digunakan untuk menyimpan hasil panen. Di luar rumah matahari mulai bersembunyi. Awan hitam mulai menampakkan dirinya, pertanda hujan akan menunjukkan eksistensinya nanti malam. Sepertinya akan hujan, ucap ibu sembari menutup semua pintu dan gorden. Ibu mengembuskan napas panjang, seperti ada yang membuatnya begitu khawatir. Setelah azan maghrib, kalian berdua tetaplah di dalam kamar. Ibu akan memagari sudut kamar kalian seperti biasa. Nanti malam, ibu akan tidur di depan kamar kalian. Kalau ada apa-apa, panggil saja. Setelah berucap seperti itu, ibu kembali ke dapur. Apakah memang semenyeramkan itu malam Jumat Kliwon, Mas? Mas Joko yang sedang menutup jendela kamar langsung mendekat. Warga kampung percaya jika malam Jumat Kliwon adalah rajanya malam, di mana semua makhluk halus keluar dari dalam kekuatan penuh. Ada satupun warga kampung yang akan keluar malam ini, walaupun itu adalah laki-laki. Mereka akan tetap di dalam rumah menjaga anak dan istri mereka hingga matahari terbit. Dan yang paling waspada seharusnya kita, karena kamu tawanan Marni, hantu satu itu yang paling meresahkan di kampung ini. Maka dari itu, ibu sengaja menyuruh kita menginap di sini. Itu sebabnya dia terlihat sangat khawatir. Tanggung jawab ibu sangat besar malam ini. Ada raut kebohongan dalam manik Mas Joko. Ada sebongkah ketakutan besar dalam benakku tentang kengerian apa yang akan kualami nanti malam. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.